Wamenak bakal KJ biaya haji 2025 turun jadi 85 juta. Bangunan toko besi roboh tewaskan 1 orang, 7 orang luka-luka. Kapten Timnas Jay Itzes tampil gemilang lawan Napoli. Selamat pagi pemirsa Sia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Pagi kembali menyapa Anda. Pagi ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari dalam dan luar negeri. Mulai dari perkembangan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Sama saya Ajeng Tiara. Ya pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti hukuman ringan terhadap kasus korupsi besar. Dalam pidatonya di Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, ia mendesak hakim untuk menjatuhkan vonis lebih berat dan meminta Menteri Permasyarakatan menertibkan fasilitas mewah di penjara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto angkat bicara terkait hukuman ringan yang dijatuhkan kepada terdakwa kasus korupsi. Dalam pidatonya di Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 Jakarta, Prabowo menyayangkan kerugian negara yang mencapai ratusan triliun hanya dibalas dengan vonis ringan. Presiden Prabowo meminta Jaksa Agung untuk mengajukan banding dan berharap hakim menjatuhkan hukuman berat, sekiranya hingga 50 tahun penjara. Ia juga menyoroti fasilitas mewah di penjara bagi terpidana korupsi dan menginstruksikan Menteri Permasyarakatan untuk mengambil langkah tegas. Prabowo menegaskan keadilan harus ditegakkan demi menjaga kepercayaan rakyat. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Permasyarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Ya, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong menyampaikan akan mengkaji lebih lanjut wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD pada Pilkada 2024. Ini diungkapkannya karena banyaknya biaya politik dan praktik politik uang yang meresahkan masyarakat. Pada laporan kinerja Komisi 2 DPR RI tahun 2024, Wakil Ketua Komisi 2 Bahtera Banong menyampaikan bahwa isu seputar pemilihan kepala daerah oleh DPRD masih menjadi pertimbangan untuk dibahas lebih lanjut. Hal ini ditengahi keluhan masyarakat terkait mahalnya biaya politik yang menghambat keikutsertaan politik bawahan dan meningkatnya praktik politik uang. Bahtera mengatakan bahwa pilihan untuk membiarkan pemilihan oleh DPRD akan dilihat sebagai solusi untuk menurunkan biaya politik dan mengurangi politik uang yang semakin meresahkan masyarakat. Menurut Bahtera, solusi tersebut merupakan bentuk respon terhadap kegelisahan masyarakat yang merasa bertambahnya biaya politik dalam proses pemilihan. Pelaksanaan Pilkada serentak 2024 masih dihadapi dengan berbagai kendala, termasuk soal praktik politik uang yang semakin meluas. Bahtera juga menekankan pentingnya mengkaji kebijakan ini dengan teliti untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahtera juga menambahkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD dapat menjadi pilihan jika memang dapat menurunkan biaya politik dan mempercepat proses pencapaian kesejahteraan. Namun, Bahtera juga menekankan pentingnya mengevaluasi faktor-faktor politik lainnya, terutama politik uang, sehingga pilihan tersebut harus dipertimbangkan dengan matang.
terkait misalnya sistem pelaksanaan pilkada, apakah itu tetap dilaksanakan secara langsung dipilih oleh masyarakat ataupun kembali dipilih oleh DPRD. Tentu ini akan kita kaji lebih lanjut dan menurut hemat kami, terkhusus kami dari fraksi Gerindra, apa yang menjadi penyampaian Presiden Prabowo bahwa alangkah baiknya misalnya pilkada kembali dipilih oleh DPRD, itu juga merupakan suatu solusi atas kegelisahan kita bersama semua, misalnya yang kita rasakan hari ini para politisi begitu ingin berkompetisi di apakah itu levelnya pileg, pilkada ataupun tingkat kabupaten kota, yang kita rasakan adalah bahwa begitu tingginya kos politik. Kementerian Agama telah mengusulkan besaran anggaran biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 kepada DPR RI dengan besaran biaya kurang lebih 93 juta rupiah. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan pihaknya masih mengkaji biaya tersebut dapat diturunkan hingga 85 juta rupiah. Romo Muhammad Syafi'i menyebut BPIH sebesar 93 juta rupiah masih berupa usulan. Ia menyebut usulan pembahasan anggaran BPIH masih akan berlanjut di Panja Haji antara DPR RI dengan pemerintah. Lebih lanjut, Romo mengatakan pihaknya hendak menurunkan angka BPIH yang ditanggung jemaah haji. Jika BPIH dapat diturunkan hingga 85 juta, maka angka BPIH yang dibebankan kepada jemaah juga akan turun. Saya tadi udah buat kajian, tapi belum untuk konsumsi umum. Itu sudah sampai 87. 85 juta tadi tapi bisa disisir kembali, katanya bisa sampai 85 juta. Insya Allah. Tapi tidak sama-sama. kenyamanan dari jamaah. Oh enggak. Kenapa nggak langsung sampai di awal? Gini. Jadi dulu perusahaan yang mengelola penyediaan barang dan jasa itu sangat sedikit. Sehingga sedikit monopoli dia menetapkan harga itu. Sekarang ini untuk hotel aja begitu dibuka, kalau tahun lalu itu cuma belasan, sekarang 400-an. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimisme terkait target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%. Dalam Musrenbangnas 2025, Prabowo menegaskan target tersebut bisa dicapai dengan komitmen dan kerjasama. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8% bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Pernyataan ini disampaikan Presiden dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musrenbangnas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025 di Gedung Bappenas Senin 30 Desember 2024. Presiden Prabowo mengakui banyak pihak yang meragukan target tersebut. Namun, ia menegaskan komitmen kabinetnya untuk membuktikan bahwa angka tersebut dapat diraih. Optimisme Presiden turut didasarkan pada pengalamannya di dunia militer, yang menurutnya melatih mental untuk menghadapi tantangan dengan keyakinan dan keberanian. Presiden Prabowo mengajak untuk bersama-sama mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi demi kemajuan bangsa. Ada angka tadi, ya saya mencanangkan pertumbuhan 8%. Banyak yang tidak yakin dan tidak percaya. Ya kita buktikan. Belum tentu kita akan capai 8%. Tapi sekali lagi, ya, pemimpin-pemimpin yang berani, pemimpin-pemimpin yang besar dalam sejarah pengalaman saya sendiri, dalam karier saya sebagai prajurit, kalau saya hadapi musuh yang berat, saya harus yakin saya akan berhasil. Saya akan menang. Ya, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i menyatakan pemerintah dan DPR berencana menetapkan biaya haji pada 10 Januari 2025 mendatang. Penetapan tersebut mencakup biaya penyelenggaraan haji dan biaya perjalanan ibadah haji. Pemerintah saat ini masih terus mengkaji biaya BPIH dan BIPIH agar bisa diturunkan. Romo menyampaikan berdasarkan kajian sementara, BPIH bisa ditetapkan di angka 85 juta rupiah. Dengan demikian, bila angka BPIH bisa diturunkan, maka biaya yang harus dibayarkan jemaah bisa turun.
Romo mengaku pihaknya masih akan terus mengkaji untuk menekan angka tersebut dari beberapa komponen yang ada. Menurutnya komponen BPIH ditetapkan menjadi 70% dan 30%. Namun Romo berharap agar komponen tersebut bisa dikembalikan menjadi 60% dan 40% sebagaimana pada pelaksanaan haji 2024. Jadi kan yang masyarakat juga harus tahu, beda itu usulan dengan keputusan. Ini kan masih usulan yang perlu dikaji, nanti dibahas di Panja, baru kita berharap insya Allah paling lama tanggal 10 Januari Panja sudah ketuk berapa biaya haji yang sesungguhnya. Dan kita berharap nggak sampai 90 juta. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Tahun 2025 nanti, Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Selatan melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan masyarakat. Efisiensi dengan memanfaatkan teknologi informasi serta melaksanakan program jemput bola berupa layanan Easy Passport. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Imigrasi Kelas 1 Jakarta Selatan, Johannes Fani Satria, kepada awak media di Kemang Mampang, Jakarta Selatan, Senin siang. Fani mengatakan untuk memberikan kinerja terbaik demi meningkatkan penyelenggaraan fungsi keimigrasian sesuai dengan perintah harian Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta pengawasan keimigrasian di wilayah Kota Jakarta Selatan, di tahun 2025, Imigrasi Jakarta Selatan akan memberlakukan paspor elektronik. Penerbitan paspor elektronik 100%. Jadi nantinya ke depan 2025, Kadin Jakarta Selatan sudah mengurangi secara gratis atau tidak menerbitkan lagi paspor biasa. Itu adalah target yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Imigrasi. Mengapa? Tadi sudah saya sampaikan, karena kedepannya paspor biasa sudah tidak lagi diproduksi, sehingga kita gencar mensosialisasikan penggunaan paspor elektronik. Yang kedua adalah meningkatkan masuknya investor ke Indonesia berupa pemanfaatan fasilitas Golden Visa. Sebagaimana sudah di-launching oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada saat itu bersama Bapak Silvi Karim, Bapak Dirjen Imigrasi pada saat itu, adanya fasilitas Golden Visa bagi warga negara asing yang ingin berinvestasi dan membuka lapangan pekerjaan baru di Indonesia. Itu adalah satu. Yang ketiga adalah mensukseskan penerbitan paspor baru Republik Indonesia berupa paspor merah putih. Ya, KPK menahan 2 tersangka kepala proyek dengan inisial AH dan pejabat Kementerian PUPR-AN dalam kasus dugaan korupsi proyek shelter tsunami di NTB senilai 18 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan shelter tsunami di Nusa Tenggara Barat. Kepala proyek berinisial AH dan pejabat Kementerian PUPR-AN ditetapkan sebagai tersangka. Proyek senilai 18.486.700.654 rupiah ini diduga penuh penyimpangan hingga menyebabkan kerugian negara total loss. Shelter yang seharusnya menjadi tempat perlindungan masyarakat dari tsunami nyatanya tidak dapat digunakan sama sekali. Penahanan kedua tersangka dilakukan selama 20 hari pertama untuk proses hukum lebih lanjut. Penghitungan atas pembangunan shelter tersebut berpendapat bahwa dalam dugaan tindak pidana korupsi pembangunan shelter, kegiatan pelaksanaan penataan bangunan PBL Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2014 telah terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 18.486.700.654 rupiah. Dari fakta yang disebutkan di atas telah ditemukan bukti yang cukup tentang perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka AN dan AH sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Kedua tersangka atas nama AN dan AH dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai hari ini, hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025. Dan penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan kelas 1 Jakarta Timur. Seorang anak perempuan berusia 7 tahun menjadi korban kekerasan seksual oleh seorang pria berusia 49 tahun. Pelaku sendiri melancarkan aksinya di dalam kamar kos. Aparat Polresta Jayapura Kota berhasil menangkap TS 49 tahun yang berprofesi sebagai nelayan karena melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang anak. Aksi bejat pelaku TS terbongkar setelah ibu korban mendapati anaknya di dalam kamar kos pelaku di Sepuran Dokvi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Dari hasil pemeriksaan sementara diduga pelaku telah melakukan hal serupa berulang kali di kamar kos pelaku. Pelaku melancarkan aksinya dengan cara memanggil korban ke dalam kamar kos dan mengancam korban untuk tidak berteriak. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Victor D. McBon mengatakan korban pertama kali ditemukan ibunya dalam kamar kos dalam posisi tidak menggunakan busana. Saat ini pelaku TS telah diamankan di Mapolresta Jayapura Kota dan akan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara 15 tahun. Persetubuhan terhadap korban anak ya usia 7 tahun ya perempuan ya di mana pada saat ibu daripada korban mencari TS karena TS ini pekerjaannya sama-sama nelayan untuk memberikan uang untuk pergi ke laut, namun setelah dicari ternyata TS didapati sedang meniduri ya korban usia 7 tahun. Ya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, ya bahwa TS ini sudah melakukan berulang kali, lebih daripada 2 kali, ya terhadap korban yang sama. Ya, kemudian juga TS ini motivasinya karena senang dengan anak kecil, ya anak perempuan. Ya. Jadi itulah menjadi salah satunya korban. Nanti kita akan kembangkan lagi apakah ada pelaku lainnya. Dari Jayapura, Papua, Rifan Donai, Berita Nasional TV. Bangunan toko besi bekas di Pasar Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah, roboh menimpa 8 orang. Akibat peristiwa ini 1 orang meninggal dunia dan 7 orang alami luka-luka. Beginilah kondisi bangunan toko besi bekas di Pasar Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah yang roboh dan menimpa 8 orang. Sejumlah warga yang mengetahui hal tersebut langsung sigap membantu mengevakuasi para korban yang terluka akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin siang 30 Desember 2024 saat bangunan tersebut ambruk. Ada 8 orang yang berada di dalam bangunan tersebut. Menurut warga sekitar, bangunan yang merupakan kios besi bekas tersebut sedang dalam pembangunan. Diduga karena bahan material yang digunakan tidak layak, menjadi penyebab robohnya bangunan tersebut. Akibat peristiwa ini 1 orang meninggal dunia dan 7 lainnya yang merupakan karyawan di tempat tersebut mengalami luka-luka. Berdasarkan informasi yang didapat, 1 orang dinyatakan meninggal dunia saat mendapat perawatan di rumah sakit. Buat lantai, kemudian di lantai yang roboh tadi di sebelah selatan dulu, kemudian roboh bersama. Tapi tadi kalau nonton struktur bangunannya mungkin ya agak tidak layak karena penguat betonnya tidak ada. Kemudian ada yang korbannya tadi ada 7 orang, yang 5 orang itu dirawat di rumah sakit Bung Karno dan yang 2 di rumah sakit Kustati. Mungkin yang di Kustati agak semi parah dan kita doakan semoga nggak terjadi apa-apa. Raditya Hermansyah, Solo, Jawa Tengah.
Ya pemirsa, bagi Anda yang masih bingung mencari tempat berwisata untuk menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru kali ini, tak ada salahnya mencoba objek wisata yang dapat memacu adrenalin di Rengganis Suspension Bridge atau Jembatan Gantung Rengganis di kawasan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di sini Anda bisa merasakan sensasi berjalan di jembatan yang membentang sepanjang 370 meter di atas ketinggian 75 meter, menyusuri lembah Gunung Patuha. Seperti apa sensasi dan keseruannya, berikut liputannya. Ini dia Rengganis Suspension Bridge atau Jembatan Gantung Rengganis yang berada di Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Suspension Bridge ini adalah sebuah jembatan kayu yang membentang sepanjang 370 meter di atas ketinggian 75 meter dan membelah lembah Gunung Patuha dan tepat berada di kedua sisi pemandian air panas Kawah Rengganis. Ditopang oleh seling baja berukuran 52 mm berasal dari Korea Selatan di kedua sisinya. Jembatan gantung yang diklaim sebagai jembatan terpanjang di Asia Tenggara ini tentunya sudah terjamin keamanannya. Ketika menyeberangi Rengganis Suspension Bridge, pengunjung bisa menikmati nuansa alam khas Bandung Selatan dan tentunya sembari memacu keberanian serta adrenalin karena saat berjalan melalui bagian tengah jembatan, pengunjung akan merasakan sensasi jembatan yang bergoyang. So kat Malaysia tak ada macam tu. So that's why kita nak try kat sini. Menakjubkan atau seperti apa? Macam menarik lah benda tu. Sebab macam kat tempat lain, kat Malaysia tak ada. So kita nak try kat sini. Pasti healing juga. Bisa lihat pemandangan itu yang bagus. Emang sengaja kesini gitu? Iya betul. Memang sengaja kesini sih mainnya. Karena biasanya mainnya kan selalu di kota mulu. Kita coba cari yang alam-alam di Bandung gitu kan. Di sini kan juga ada paket wisata yang juga ya. Nggak cuma ini, ada yang lainnya juga. Meski libur Natal dan Tahun Baru kali ini tepat berada di musim hujan yang membuat suasana di sekitar jembatan menjadi berkabut. Hal ini tidak membuat semangat para pengunjung untuk datang berkunjung mencoba sensasi menantang melewati jembatan ini. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan hingga mencapai 65%. Tidak hanya pengunjung dari penjuru Indonesia saja, tetapi pengunjung dari mancanegara juga berdatangan untuk mencoba langsung berjalan di atas jembatan ini. Yang berkunjung ke sini selama liburan Nataru ini, alhamdulillah kita kenaikan di 60-65%. Itu untuk kenaikan wisatawan yang datang ke Kawah Rengganis ini. Kalau wisatawan yang datang, alhamdulillah selain dari lokal, banyak yang datang dari manca. Itu dari Malaysia, Uzbekistan, ada yang dari Belanda juga ada yang datang. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal melaporkan. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Membuat rumah dari kue jahe merupakan salah satu tradisi Natal di Amerika. Di kota New York, ada seniman yang memamerkan ratusan rumah kue jahe. Ini adalah desa kue jahe terbesar di dunia. Simak laporan VOA berikut ini. Mulai dari boneka salju sampai taksi kuning khas New York, semua memeriahkan desa kue jahe Gingerbread Lane ini. Ratusan bangunan yang bisa dimakan dipamerkan selama libur Natal di Shops at Columbus Circle, sebuah mall dalam ruangan di New York City. Behind me is 720 houses. The existing Guinness World Record, which we hold, is 1,251. Since this is over our original world record of 157 and nobody's ever broke it, we're still allowed to call ourselves the largest in the world. Seniman dan pencipta Gingerbread Lane, John Lovitch, adalah seorang mantan koki eksekutif. Tahun ini, Lovitch mengambil inspirasi dari jalanan kota New York. Desa ini menampilkan toko bagel, kedai pumpkin spice latte, bahkan stasiun kereta bawah tanah. A lot of the things that you think of when you see New York City, we actually tried to kind of bring into the exhibit a little bit more this year. More lamps, more mailboxes, more street signs. Lovitch mulai mempersiapkan pameran ini hampir setahun yang lalu di bengkel miliknya di ruang bawah tanah rumahnya di New York City. Lewat karyanya, dia berpesan untuk sejenak melupakan masalah. Me at this point, as you can see while you're here covering this, is the reaction that people have to it. It's very positive. This has a lovely escapist quality.
5, 10, 15 minutes, you tend to forget about your problems. And it definitely, young, old, anything in between, people really love it. And you see the reaction on their faces, just today, just being here, seeing people walk up to it. It just makes you feel good. Gingerbread Lane dipamerkan di New York City hingga tanggal 5 Januari. Ketika pameran selesai, Lovitch akan membagikan rumah-rumah kue jahe secara gratis. Sisanya akan disumbangkan kepada para peternak babi dan sapi di bagian utara New York. Sementara pameran yang lebih sederhana digelar di London, Inggris. Arsitek dan insinyur membangun ulang beberapa struktur terkenal, menggunakan kue jahe, lapisan gula, dan permen. So we've got very structurally sound icing holding the whole thing together, and it's pretty robust, and the gingerbread itself is very structurally sound as well. It doesn't taste very nice, but it stays up for a whole month, so yeah. Menara BT London, Royal Opera House, sampai Stride Track Lawn Devonport House di Greenwich University adalah beberapa bangunan yang dipamerkan. The main building is a circular building, so trying to recreate that out of gingerbread was quite challenging, but a fun fact behind the scenes was that we actually used an old leftover piece of metal ductwork from a building site to bake our gingerbread around it to get that kind of circular shape. Dengan tema Kota Daur Ulang, pameran tahun ini berpesan tentang menggunakan bangunan yang sudah ada. Tradisi kue jahe berkembang di Eropa pada abad ke-17 dan tradisi tersebut diteruskan oleh warga keturunan Jerman di Amerika di negara bagian Maryland dan Pennsylvania sampai akhirnya menjadi bagian tak terpisahkan dari Natal di Paman Sam. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.